Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Subhanaka la uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik fala yahamdu hatta tadla. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayana. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli fadli war ifani. Kalau kita menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang pahlawan muslim sejati. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Beliau berasal dari negeri Habasya, sekarang Ethiopia. Bilal lahir di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ibunya adalah hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdi diri untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemanapun Rasul SAW pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itulah para sahabat Nabi sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah. Saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang sangat merdu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai muadzin ar-Rasul, dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berseru, "Hayalah sholah, hayalah sholah." Lalu ketika Rasul keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan qomat sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Nama Bilal pun memang sangat kerap dikaitkan dengan azan. Namun kemuliaan Bilal tidak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar oleh Rasulullah di dalam surga. Suatu hari, pada waktu subuh, Rasulullah berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat sunnah wudhu. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara wudhu, yaitu setiap batal, dia akan langsung berwudhu. Di antaranya, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam, karena sholat malam adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mencegah perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Selain sebagai muadzin,
Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Tentang Bilal, Rasulullah mengatakan Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Ham. Demikianlah dakwah yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Sungguh pahit rasa jamunya, sudah minum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari sama-sama kita amalkan. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.